Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita sudah menjelaskan bahwa ilmu huduri paling tidak gambaran besarnya begitu ya, ilmu huduri, ilmu yang tidak melalui perantara, dia sederhana, dia tidak muncul karena pertanyaan, dia hadir saja ya, dia hadir. Makanya seringkali kalau orang mengatakan iman itu jangan ditanyakan, itu berarti dia maksud pada ilmu huduri. Kalau ilmu itu jangan ditanyakan, ya jangan kalian bicara, kalau begitu. Artinya begitu. Jadi kita kalau berhubungan dengan orang itu memang harus perlu di pemetaan itu. Kalau tidak kita bisa campur adukan, itu nanti jadi masalah kan. Ada kala anak SD bicara kita kritik anak SMP, ya, itu kan berarti masalah. Ada kala anak SMP bicara kita bahasanya pakai bahasa anak SMA pasti tidak nyambung. Jadi sebuah pemetaan bahwa memang keraguan-keraguan yang terjadi itu adalah berkaitan dengan spasio ya. Pasti jarak ya. Namanya kalau teman-teman LDR, apakah teman-teman yakin yang di sana itu dalam kondisi yang baik? Pasti panik ya. Tapi kalau dekat, keyakinannya lebih tinggi. Makanya Al-Quran mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Tuhan juga lebih dekat supaya dia tahu bahwa memang hambanya ini tidak aneh-aneh. Tapi kalau Tuhan berjarak, berarti Tuhan juga nanti ambigu. Contohnya begitu. Ya, saya tidak maksudkan begitu, ini kajian. Kalau nanti ada rekaman keluar kan bisa bahaya kan. Makanya saya pertegas memang ini kajian. Kalau ada yang tidak, kayaknya perlu kalau orang dengar itu teman-teman kalau yang membawa rekaman perlu didudukan. Ini pembahasannya wilayah ini. Karena ayat yang sama itu kalau saya bawa dalam ilmu husuli juga pasti maknanya berbeda dengan makna dalam ilmu huduri. Makanya perkataan orang kita perlu dudukan di posisi mana mereka bicara. Kalau orang bicara di filsafat kita bawa di aksiologi pasti tidak nyambung dan pasti akan ada ujung akhir dari perdebatan. Makanya kita di sini mau paling tidak membuka ruang pemetaan agar kita bisa memahami di posisi mana kita berada dan di posisi mana mereka itu berpikir. Ala kulli hal, pembicaraan kita tentang huduri adalah berkaitan dengan respon kita terhadap skeptisisme di dunia Eropa ya. Skeptisisme yang orang alami. Keraguan-keraguan itu adalah berkaitan dengan sebuah perantara. Dalam pembahasan semalam saya menjelaskan bahwa ilmu huduri itu kan bahasa Arab ya. Huduri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hadir. Kehadiran. Eksistensi objek yang hadir. Perhatikan, eksistensi objek yang hadir, bukan objek yang hadir. Perhatikan. Eksistensi objek itu yang hadir, bukan ini yang kemudian hadir. Tidak, ini kan objek, tapi yang dimana eksistensi objek itu yang hadir. Kehadiran dia pada diri manusia itu adalah sifatnya sederhana. Kalau sifatnya sederhana, maka tidak mungkin terjadi sebuah pemilahan, tidak mungkin terjadi sebuah kalau kita katakan sebuah penilaian. Mana sederhana, hadir saja begitu. Hadir saja, misalnya kalau orang rasa lapar misalnya ya, rasa lapar sendiri itu kan bukan hal yang lewat perantara ya, rasa lapar saja. Saya rasa lapar. Adakala orang baca buku dia rasa lapar. Adakala orang diam-diam rasa lapar itu muncul. Jangan dulu kaitkan dengan yang lain. Tapi karena kalau rasa lapar itu kita mengatakan dia muncul dari kita lapar, ada juga orang yang sudah makan tapi dia terus lapar kan? Ada orang yang makan tapi dia lapar terus. Ada juga orang yang tidak makan, rasa laparnya
itu tidak begitu dahsyat. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang hadir pada diri kita itu adalah hal-hal yang sederhana. Kesederhanaan pada diri kita itu yang mengetahui ya diri kita saja, karena dia hadir langsung pada diri. Dia hadir langsung, dia datang langsung kepada diri kita, sehingga kita sendiri yang mengklarifikasinya. Iya, kita tidak butuh orang lain untuk mengklarifikasi itu, cukup kita saja. Itu sudah mengafirmasi bahwa posisi kebenarannya itu terbukti. Badihi, kalau bahasa badihi ya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Kita selesaikan di ilmu huduri ya. Ketika huduri itu datang kepada diri kita secara tiba-tiba, itu kan ada pilihan ya atau tidak. Iya atau tidak, ini apakah ini sebagai perantara? Nah, dia tidak berkaitan dengan kalian ya atau tidak, dia masuk aja begitu. Nah, tidak bilang ya atau tidak. Kalau ya atau tidak berarti teman-teman sudah membangun gap. Masuk. Oh, hadir. Kalau ya atau tidak berarti dia berhadapan, berhadapan begini. Saya mau masuk, ya atau tidak, begitu. Dia langsung begitu aja. Langsung. Kalau kita bilang ya atau tidak berarti ada perantara. Tapi kan tidak begitu. Dia langsung eksistensi dari sesuatu itu hadir. Ya atau tidak itu kan sudah berbicara sebuah pilihan. Tapi huduri itu dia tidak berkaitan dengan kalian. Dia tidak berkaitan dengan pilihan Anda. Tidak. Sesuka dia mau hadir saja. Bukan berarti bahwa dia mengatakan saya mau hadir, kamu sudah siap apa belum? Tidak. Dia hadir saja kapanpun yang dia mau. Selagi teman-teman punya diri, punya hati dan punya jiwa dan lain sebagainya, dia akan hadir. Kecuali teman-teman itu bukan manusia, mungkin lain, tapi dia hadir terus. Huduri sederhana, tanpa melalui perantara. Alhamdulillah seringkali mengatakan sederhana basit ya, basitah ya, sederhana hadir dalam diri kita. Jadi kita dengan objek itu, eksistensi objek itu tuh. Ini gelas, tapi kalau eksistensi gelas yang hadir, itu berarti antara saya sebagai subjek dengan eksistensi itu tidak terpisah. Kalau tidak terpisah, lantas mana saya? Kalau tidak terpisah, lantas saya itu yang mana? Saya itu yang mana? Maka apa-apa yang hadir di dalam diri saya, itulah semua terkait saya. Maka hati-hati terhadap apa yang hadir, yang itu bisa membahayakan diri kita. Tapi kita belum bilang bahaya atau tidak, karena dia cuma sekedar analogi saja. Ini sekedar hadir saja. Dan itu banyak ya, banyak. Tingkat kualitasnya saya belum bahas. Saya mau petakan ilmu husuli dulu. Nanti pada selanjutnya baru saya mulai gabungkan dua itu. Itu ilmu huduri ya, huduri. Malam ini kita berbicara tentang ilmu husuli, ya. Husuli. Kalau di malam hari, kemarin malam kita katakan bahwa huduri, maka pada malam ini lawan dari huduri itu adalah husuli. Kalau dia tidak melalui perantara, maka ilmu husuli ini melalui perantara. Tapi sama tadi perantara ya, dia pasti berbicara ini indra, dan kemudian rasio ya, ide mental ya, ini kan realitas. Ini kan perantara pertama juga perantara kedua kan, kira begitu. Jadi ilmu husuli, ketika kita berbicara tentang sebuah keraguan itu karena apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan realitasnya.
Kalau tidak sesuai dengan realitasnya, maka akan mengguncang diri manusia bahwa apa yang dia pikirkan ini kenapa beda ya. Kan begitu kan? Dan bisa dijamin 100% apa yang kita pikirkan bisa dipastikan 90% apa yang kita pikirkan itu tidak semua sesuai dengan realitas. Selalu terbangun sebuah ketidaksesuaian. Kalau sesuai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tapi kalau ilmu huduri kita tidak bisa berbicara apakah dia ini sesuai atau tidak. Kita tidak akan mungkin menemukan ketidaksesuaiannya karena memang dia adalah sesuatu yang antara subjek dan objek itu tidak berjarak. Bahwa itu dia adalah subjek dan subjek itu adalah dia dalam hal ini. Tapi kalau ilmu husuli berbeda. Usul perantara. Apa yang perantara? Indra, ada ide. Jadi untuk sampai pada realitas itu ada perantara ini. Dalam konsepsi kan juga demikian kan? Ada indra, ada ini. Kalau kita mengatakan bahwa rasio sebagai sumber juga, itu juga akan dia masuk perantara pada ide kan? Kalau kita mau tarik, ini kan dia akan turun ke sini. Berarti ini juga akan masuk ada ide dari sini, ada ide dari sini. Berarti dia lewat ide semua. Ini perantara yang membuat orang dilema, yang membuat orang ambigu, ragu, skeptis. Ini yang menjadi soal yang kita akan selesaikan pada pertemuan selanjutnya ini, ya. Husul ini. Buat apa kita mau membahas yang tidak ada keraguan kan? Tidak usah. Yang menjadi soal ini kan yang korban. Yang lain tinggal di mana nih? Jauh dari sini. Saya ke sana masuk. Ini husul ya. Kalau saya mengatakan saya ada, itu huduri. Tapi kalau saya mengatakan saya melihat kamu, saya makan, itu namanya, itu semua adalah husul. Maka ilmu husuli pasti terbangun yang disebut dengan salah satu kriteria husuli adalah proposisi. Selain dia punya perantara, itu dia juga punya kriteria proposisi. Proposisi ya, proposisi itu kan, ya kita pasti akan mengargumentasi ya. Jadi orang-orang yang berbicara tentang kehusulian dia harus punya proposisi. Proposisi ada argumen, ada argumentatif. Tapi kalau ilmu huduri tidak usah pakai argumentasi, cukup saja yang tahu. Jadi saya seringkali contoh-contoh dalam ilmu huduri itu misalnya. Jadi kalau kamu sholat, tidak usah kabar orang bahwa saya sholat. Tidak usah. Ngapain kasih tahu orang? Tidak usah mau sholat mau tidak, itu kan urusan kamu. Tapi ketika dia mengatakan saya sholat, berarti sudah berkaitan dengan proposisi. Kalau dia sudah berbicara, maka kita juga berhak untuk bertanya. Namanya proposisi, kecuali dia diam-diam saja. Huduri. Makanya contoh, misalnya saya kurang tahu ini orang memang ekstasi agama ataukah dia memang dia aneh-aneh misalnya, atau dia buat-buat misalnya. Salat apa nama? Saya tidak mengatakan benar atau salah. Ini saya cuma analisis fakta. Misalnya salat tahajud. Salat tahajud itu sunnah ya. Itu salat sendiri-sendiri kan? Ini ada orang buat salat tahajud berjamaah. Mana itu? Dari mana itu proposisinya? Tapi bisa dipahami sebuah ekstasi kan? Oh, tapi dari mana? Salat sunnah tahajud berjamaah. Proposisi dia. Tapi sebagai sebuah tindakan kedekatan dengan Tuhan, sanda urus begitulah. Kita ini kan mungkin lebih jauh dari Tuhan. Tidak urus itu, hati orang itu masing-masing dengan Tuhan. Tapi kita ini berkaitan dengan perantara karena ada indrawi. Ayo kita buat kumpulan salat sunnah salat tahajud berjamaah. Tentu bagus kita lihat niat mereka bahwa mau membangunkan orang tengah malam. Tapi adakah salat
tahajud berjamaah. Dari mana itu dia begitu? Dari mana? Prinsipnya ditarik dari mana? Tahajud itu masing-masing loh. Masing-masing. Mungkin terlalu ekstasi berjamaah sampai yang sunnah juga ditarik dalam wajib-wajib. Kita kritik dalam proposisi salat tahajud berjamaah, proposisi itu. Kenapa bisa? Tahajud berjamaah. Anda bisa pasti berkaitan dengan ini proposisi. Jadi ilmu-ilmu husuli dan sedangkan proposisi juga dalam penjelasan dia terhadap realitas itu belum tentu bersesuai kan? Bersesuai. Makanya dalam ilmu husuli selalu muncul keraguan-keraguan. Maka satu sisi bernilai proposisi, satu sisi ilmu husuli juga dia harus membangun neraca. Ilmu huduri tidak ada neraca. Kira-kira ini neraca? Enggak, ilmu huduri itu begitu saja. Apa neraca dari huduri? Cuma dia yang tahu saja. Cuma dia yang tahu. Tidak berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya. Berhubungan dengan dia sendiri, itu huduri. Tapi kalau husuli, dia berkaitan dengan perantara, dia berkaitan dengan proposisi dan neraca. Pasti ada neraca. Kalau orang mengatakan sekarang kasus apa yang bagus? Misalnya Cina dia masuk di wilayah pantai Natuna ya. Neracanya apa? Sampai Amerika mau jajah kita, neracanya apa? Tiba-tiba orang masuk bilang ini mau menjajah. Orang mungkin ada tiba-tiba arus tiba-tiba begini. Ini mau menjajah. Wah, neracanya apa? Kita punya pengalaman dulu pernah dijajah, iya. Tapi kan jangan di hari ini juga ditarik begitu. Kita ini seringkali berpikir dengan ala-ala orang tua yang dulu. Ya, mereka punya masa, kita berbeda masa. Ya. Ini kemudian di apa nama? Dikatakan NKRI harga mati. NKRI tetap harga mati. Tidak ada yang bisa tawar menawar. Tapi saya bukan masalah mau mati mau tidak. Apa neracanya? Yang dikatakan NKRI harga mati. Tapi sebagai sebuah diktum ya saya. Tapi saya akan bertanya, apa neracanya NKRI harga mati itu apa? Saya berdiskusi dengan salah satu, nggak tahu, mahasiswa UGM mungkin. Dia mengatakan NKRI harga mati. Saya bilang tidak. Kalau saya itu ganti saja. NKRI harga diri. NKRI harga mati ngapain? Bahasa politik, bukan bahasa kemanusiaan. Bahasa kemanusiaan lebih saya mengatakan bahwa NKRI harga diri. Jadi siapa yang menyentuh NKRI berarti sama aja dia rusak saya punya diri, makanya saya harus bertarung. Saya kalau NKRI harga mati, kalian di atas yang main ambil duit baru saya mau bunuh diri. Tidak mau lah. Tidak mau kan? Ini kan kritik saja. Proposisi harus neraca dong. Tapi kalau saya mengatakan NKRI adalah harga diri, maka siapa yang mau rusak? Oh itu saya mati-matian, kan? Tapi kalau NKRI harga mati, yang saya mati, yang mereka yang enak, dapat duit. Kalau begini malas-malas juga bertarung begini. Ini proposisi ya, proposisi kan argumentasi itu NKRI harga mati kan proposisi. Tapi apa neracanya? Apa nih? Diktum-diktum demikian, proposisi demikian harus diukur neracanya. Seringkali tidak sesuai dengan realitas, makanya ya juga ya. Saya lama itu merenung kemudian kenapa NKRI harga mati? Kayak apa yang dibilang NKRI harga mati? Kenyataannya tidak begitu. Yang mati itu yang di bawah, yang hidup itu di atas. Kayaknya tidak sesuai dengan realitasnya. Makanya kemudian saya ragu, namanya saya buat diktum sendiri yang saya bisa bertanggung-jawaban daripada saya ikut-ikut bahasa-bahasa itu. Nah, kayak harga diri ya. Harga diri. Terserah itu. Ini ada neraca. Karena dia itu, husuli itu dilihat karena kemungkinannya, kenirgalatannya itu besar, maka dibangunlah neraca. Neraca itu untuk apa? Untuk mengukur. Apa neracanya itu nanti pembahasan selanjutnya. Tapi ini saya bedakan dudukan ilmu husuli. Supaya kalau orang bilang husuli berarti ada poin-poin ini yang harus dilengkapi. Oh, husuli berarti ada ini kan? Oh, proposisinya mana? Kalau jangan berproposisi, tidak usah berdebat, tidak usah diskusi, diam saja.
Nah, kalau sudah diam dengan diam ya sudah saling merasa itu berarti masuk di hudu. Tapi kalau bilang apa? Susun proposisinya. Proposisi dalam logika itu ada berapa proposisi? Itu ada 50 bentuk proposisi ya Pak. Proposisi logika juga berbeda, proposisi filsafat juga berbeda, proposisi indrawi juga berbeda. Berbeda. Jadi kita mau masuk proposisi yang mana mau mengkritik. Ini ya kuat-kuat saja kita melihat. Tapi ada proposisi. Ada proposisi. Tuhan juga menggunakan proposisi kan? Al-Quran itu kan proposisi Tuhan. Kalamullah. Tiba-tiba ada orang mengatakan jangan pakai proposisi, yakin. Bagaimana bisa? Tapi bisa dipahami dalam ilmu huduri. Ilmu huduri ya. Jadi ilmu huduri itu masing-masing saja. Tingkat penerimaan dia, tingkat kehadirannya pasti berbeda-beda. Huduri itu pasti berbeda kan? Apa yang menyebabkan itu lain. Tapi dalam ilmu husuli dia adalah perantara. Apapun itu. Perantaranya itu apa? Konsep dan ini. Kalau dia menggunakan perantara ini, maka orang melewati ini otomatis. Dan orang juga pasti melewati ini. Dengan begitu maka yang ini, yang konsep ini menjadi sebuah jarak antara subjek dengan realita. Antara saya dan teman-teman itu ada jarak. Teman-teman di luar diri saya sebagai sebuah realitas, saya sendiri, namun ada konsep saya tentang teman-teman dan indera saya melihat ini. Ya? Makanya kalau wajar saja kalau dalam barat itu dia jatuh pada nomena, karena jarak. Misalnya saya mengatakan ini buku. Apakah buku pada dirinya buku apa tidak? Itu kan ragu ini. Itu kan begitu. Ini husuli. Ini spidol. Iya. Ini spidol berarti proposisi. Tapi kalau ilmu huduri dapat proposisi. Tapi kalau ilmu ini spidol. Jangan teman-teman ke kios mau beli rokok. Pakai proposisi saya beli rokok. Jangan teman-teman pakai huduri. Tapi kapan selesai itu persoalan? Maka persoalan walaupun ilmu husuli itu adalah ilmu yang membiaskan antara ide, subjek dan realitas, tapi ilmu husuli juga punya fungsi untuk mengkomunikasikan subjek dengan realitas. Berarti apa? Ilmu husuli menjadi salah satu bagian menyelesaikan persoalan antara individu dengan kenyataan realitas kan? Misalnya teman-teman lapar di burjo misalnya, lapar nih mau makan. Teman-teman datang baru, dia melihat itu tukang burjo. Teman-teman tukang burjo mengatakan, Mas pesan apa? Tidak mungkin ya. Bahkan itu menjadi problem baru, masalah baru. Kalau ilmu husuli bicara saja. Maka sesuatu yang kamu rasakan itu harus disampaikan dalam bentuk proposisi. Dia punya perantara, dia punya proposisi, dan dia punya neraca. Ada alat ukur. Yang ini semua untuk apa? Untuk melihat sejauh mana subjek ide itu bersesuaian dengan realitas. Ada alat uji. Makanya sangat berbahaya kalau orang itu berpikir, orang berfilsafat tidak punya neraca uji, maka sangat berbahaya itu. Bisa-bisa apa yang dia pikirkan itu seliar-liarnya, dan apa yang dia pikirkan bisa saja tidak ada realitasnya, dan itu bisa membuat frustasi. Bukan ragu, gila juga bisa. Bukan sekedar skeptis. Kalau skeptis masih bisa ya, tapi kalau dia gila, itu kan berbahaya. Makanya orang berpikir harus punya neraca, alat ukur ya, bahwa yang saya bicara ini pas. Saya bisa buktikan ya. Saya bisa buktikan apa yang dia buktikan. Yang dia buktikan adalah proposisi. Apa yang dia proposisikan itulah berkaitan dengan konsep.
Konsep. Ini husuli, ya. Jadi husuli itu berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan indrawi, berkaitan dengan apa? Dengan neraca, berkaitan dengan proposisi. Ada 4 sifat kriteria dari husuli. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita punya konsep, maka wajib diproposisikan. Kalau kita punya konsep, setelah diproposisikan, maka wajib digunakan neraca. Dengan begitu, maka yang diragukan oleh Barat terhadap skeptisisme husuli itu di mananya? Kalau dia sudah punya perantara indera, kalau dia sudah punya konsep, kalau dia sudah punya proposisi, kalau dia sudah punya neraca, lantas keraguan-keraguan di Eropa itu muncul, itu problemnya di mana? Pasti orang menguji pada ukuran-ukuran pengujian neraca. Neraca mana yang paling kuat? Itu lain. Yang penting di Eropa saja, dia walaupun dia itu sains, pasti ada argumentasi, dan dia juga pasti punya neraca. Kenapa mereka masih ragu? Pasti neraca mereka menjadi soal. Jadi yang menjadi soal apa? Ide atau neraca? Yang menjadi soal itu neraca, bukan ide. Maka keraguan-keraguan kita, ide-ide yang tidak bersesuai dengan realitas, karena terbangun sebuah spasio jarak, karena kemungkinan besar neraca tidak menemukan kesesuaiannya, sehingga apa? Munculnya sebuah skeptisisme yang tidak pernah hilang sementara, kemudian muncul lebih lama. Ini husuli, ya. Kalau huduri tidak usah dibahas. Huduri itu ya nikmati saja huduri itu, hadir begitu kan, tidak usah dibicarakan. Tapi husuli begini, dia ada indera. Maka apa kalau kita berbicara tentang sebuah konsep-konsep, pasti terbangun konsep yang universal, yang lain sebagainya. Tapi dia punya itu perantara, konsep, proposisi, dan neraca. Ini husuli. Jadi kalau orang berbicara tentang ilmu husuli, pasti ini. Karena apa? Yang dikatakan dengan sebagai sebuah konsep, karena dia dia membentuk atau dia membentuk gambaran mental terhadap realita. Makanya konsep kan, gambaran-gambaran di ini kan disebut dengan konsep. Gelas itu namanya konsep. Kalau tidak ada gelas di pikiran saya sebagai sebuah gambaran, maka itu pasti bukan ilmu husul. Ilmu husul itu gambaran. Di pikiran-pikiran teman-teman mungkin 1000 bahkan miliaran konsep gambaran itu ada. Bahkan lebih dari berbagai macam proposisi juga ada diproposisikan. Tinggal kita melihat dengan banyaknya konsep di pikiran kita, itu yang kita mau uji pada realitas, apakah bersesuai atau tidak. Konsep seseorang makin tinggi, maka pengujiannya juga makin kuat. Neracanya juga harus dia buktikan. Kalau kita mengatakan konsep tentang Tuhan, tentang hari akhir, tentang ma'ad, semua itu ada, maka itu harus dibuktikan. Kalau bahasa kasarnya, kalau kita punya konsep tentang Tuhan, kita punya konsep tentang akhirat, kita punya konsep tentang siksa kubur, sebagai sebuah konsep, kan konsep konsep di pikiran. Kalau konsep di pikiran, iya sekarang ada realitas kan, ya tinggal diuji apakah ada apa tidak. Jangan tunggu mati. Kalau mati itu tidak bilang proposisi, disiksa. Sebentar malaikat, saya mau berproposisi. Tidak ada begitu. Memang teman-teman di sana ada pembelaan? Tidak ada pembelaan. Tuhan kan tahu kalian mau berbuat apa. Masa dia mau bilang, kalau dia jatuhkan sebuah hukum, tidak ada lagi argumentasi. Itu sudah pas itu kan. Tuhan, saya minta dulu, saya pengacara. Saya mau membela diri. Dari mana itu? Tidak ada. Di sana itu sudah orang bilang apa? Seringkali orang membahasakan memetik, ya.
sudah menerima hukuman saja, konsekuensi ya. Kalau di sini ya proposisi. Maka kalau kita mengatakan apapun konsep dalam pikiran kita sebagai sebuah gambaran mental terhadap realitas, diproposisikan di realitas saja. Di sini yang tempat pembuktian, di kenyataan kita hidup, dibuktikan. Kalau tidak, keraguan itu muncul. Salah satu keraguan karena kita tidak bisa membuktikan itu kan, makanya ragu. Makanya jangan pasang konsep yang aneh-aneh di pikiran. Tempat pasang konsep aneh-aneh di pikiran ya teman-teman, pengujiannya makin ketat. Dan kalau tidak, skeptisisme terus datang merusak jiwa kita. Ya, ya. Ini kalau kita mengatakan ada hari akhirat, ada maat, bagaimana cara memuji di kenyataan yang sekarang, bukan di sana tidak usah pikir-pikir. Itu teman-teman kunci saja sama dogma. Tapi secara proposisi husuli di sini mengujinya. Ngapain cari bidadari di sana? Di sini juga banyak bidadari. Hanya mau bom bunuh diri, mau cari bidadari sana. Di sini di dunia banyak, dunia banyak. Belum tentu kalian dapat bidadari sana. Kalau kalian cari bidadari sana, lantas ini perempuan-perempuan mau diapakan? Nah ini berbahaya. Ada sebuah ketidakjelasan dalam proposisi. Pengujiannya di sini. Bidadari cari saja, banyak, mau kritik, mau lurus, mau gemuk, banyak jenis bidadari. Di sana kalian cari. Saya pernah sekali di Lampung, ya, karena masjid itu dekat apa, rumah mertua itu dekat masjid. Saya dulu aku orang ceramah Ustadz itu. Assalamualaikum ya. Saya dengan ceramah itu orang kampung. Dia mengatakan nanti kita di sana di surga itu bidadari banyak. Jadi malam ini berhubungan dengan satu bidadari, perawan. Malam lagi perawan lagi tempat saya. Apa? Saya bayangkan itu, saya tidak ikut forum ya. Saya bayangkan pada malam hari itu, bagaimana kalau ada suami dengan istrinya ikut ceramah itu ya. Pulang, dipukul suaminya, kamu tadi mikir apa? Bidadari di sana, terus saya ini apa? Ini apa? Bias gender namanya. Ini namanya teologi seksual. Porno. Berbahaya kan? Berbahaya. Pikiran, boy, kalian cari sana lantas ini yang apa? Yang lantas ini apa yang kenyataan ini? Ini kan berbahaya sekali. Itu yang saya mengatakan. Makanya ada proposisi diuji di sini. Mereka berbicara tentang bidadari, jangan-jangan realitas tidak ada. Karena tidak ada realitasnya, apa dimaksud? Dogma mengatakan Allah telah menjanjikan pasti ada. Di mana? Akhirat. Itulah ya. Ujinya kan di sini. Saya cuma takut jangan-jangan orang ini skeptisisme ya. Skeptis karena apa yang dia pikirkan tidak ada. Keraguan. Kenapa yang dia pikirkan tidak ada dan membuat keraguan? Karena dia tidak melewati konsepsi, proposisi dan neraca. Makanya yang dia cari tambah hari tambah mustahil. Tambah hari makin jadi dia punya sifat. Karena mustahil lama-lama ya sudah. Ujung-ujungnya bom bunuh diri. Kan apalagi? Karena khusus semua kan. Apalagi Islam yang konsepnya begitu tinggi. Hari akhir, semua itu ya dibuktikan sekarang. Proposisi ya, argumentasi. Bagaimana menyusun argumentasi nanti pertemuan ke-10. Tapi ini ya, usul-usulnya begini. Kalau orang bicara proposisinya kan begitu. Ada proposisi. Dan ini semua adalah ukuran kita melihat sebuah ilmu usuli. Karena dia adalah sebagai sebuah konsepsi. Ada indera perantara. Kalau huduri kan tidak. Eksistensi objek yang hadir. Tapi kalau ini tidak. Gambaran objek yang kita hadirkan. Tapi kalau huduri eksistensi buku yang hadir. Tapi kalau husuli adalah gambaran tentang buku yang saya hadirkan dengan indera saya, kemudian terbentuklah konsep. Maka dalam konsepsi ini menjadi perantara, ya, perantara. Maka dalam realitas ini menjadi perantara kan? Perantara. Jadi hidup itu memang tidak semata-mata apa yang hadir. Seringkali hidup itu juga menggunakan perantara. Perantara sedikit lah. Jangan terlalu mau langsung. Ya Allah, mohon bantuanmu. Memangnya kamu siapa, bos? Ada nabi, lewat perantara nabi lebih enak.
Oh, Tuhan mengatakan kamu siapa? Kamu juga saya tidak pernah tunjuk kamu jadi nabi. Kenapa kamu langsung sama saya? Tahu diri dong. Contoh, supaya hidup ini realistis. Husuli hidup ini husuli. Allah menurunkan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itulah ilmu husuli, perantara kenabian. Ini tidak langsung boleh juga ini. Hatamun nabiyyin, dia tutup akhir. Kenapa kita mau langsung? Memang kamu siapa? Tapi sebuah ekstasi bisa dipahami. Tapi saya tidak berani masuk begitu. Ya Allah, bantu aku. Saya seringkali bagus juga. Tapi kalau begini kayaknya tidak sampai-sampai kita punya doa. Ada perantara. Dalam agama kan ada perantara wasi ya. Wasi. Kalau ziarah kubur ziarah saja itu wasi kan? Tidak, ini beda. Mau langsung kah? Tidak bisa. Perantara. Benar. Makanya kalau untuk mengukur itu harus ada konsep, proposisi. Makanya jangan-jangan orang menolak itu karena tidak ada konsep. Orang menolak itu karena tidak ada punya proposisi, dia tidak punya neraca. Maka ilmu tentang argumentatif lah adalah sebuah proposisi dan neraca dibangun untuk apa? Untuk mendudukan dan menguji validitas husuli. Nah, ini kan kita punya ilmu husuli begini. Sekitar 23 pertemuan itu husuli terus. Nanti masuk di falsafatuna husuli sampai 25. Bisa bahkan bisa 100. Begitu terus husuli terus. Husuli. Karena hidup ini bicara husuli. Kalau hudur enggak usah lah itu. Tenang. Kita ke pantai, ke Parangtritis. Sejuk. Tapi hidup itu tidak seindah itu. Hidup itu tidak sesederhana itu. Husuli. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan husuli. Husuli itu. Maka kita punya jelas ilmu husulinya. Salah atau benar hal lain. Yang penting ada perantara, ada konsep. Oh ini ada perantara, ada konsepnya. Oh berarti nggak mau proposisi kemudian neraca untuk menguji kan? Kalau tidak ada kesemuan ini, lantas kita pasti dilema. Keraguan akan menghantam. Dikatakan bahwa dia ilmu husuli kenirgalatannya itu ada karena dia adalah perantara. Namun kalau perantara konsep dan indera tidak didudukan dalam proposisi dan neraca, maka bisa dijamin semua konsepsi tidak akan berkaitan dengan realitas dan akan membawa orang pada sebuah nihilisme. Teman-teman membaca Nietzsche, teman-teman membaca Heidegger, teman-teman membaca Berkeley, teman-teman lihat di mana konsepnya, apa argumentasinya, di mana neracanya, itu bisa diuji. Dia jatuhnya di wilayah mana? Kalau dia sudah jatuh di wilayah itu dan kita paksa, ya kita juga akan ragu-ragu begitu ya. Karena teman saya itu dia kader saya, dia pintar sekali Barat. Sampai dia sudah ragu-ragu tapi dia paksa terus. Ini orang ini apa yang menjadi soal dalam dirinya? Sudah tahu ragu, dia jalankan juga dia ragu terus. Tapi dia paksa. Ini ada manusia begini, Bu. Ada sebuah neraca yang perlu dihidupkan. Untuk apa? Untuk menguji, untuk melihat apa yang kita pikirkan dengan realitas itu sesuai atau tidak. Melepaskan ini saja proposisi dan neraca, maka yang ada konsep dengan kenyataan pasti akan berjarak dan tidak akan sampai pada sebuah real dan tidak akan sesuai. Saya minum ini teh manis, tapi di pikiran saya tidak pernah manis-manis. Bahkan saya pikir teh sebanyak pun saya tidak pernah kenyang. Saya pikir teh 10 liter, tapi haus saya terus ada. Kan tidak sesuai kan? Itu pasti membuat kita ragu lagi. Teman-teman lihat kalian punya kekasih, saya mau cari pacar itu dia tinggi, cantik, baik hati, tulus. Kenyataan kenapa begini? Astagfirullah, ini murka ini kan. Jangan begitu. Makanya harus dipasang itu proposisi dan neraca sebelum menentukan. Nanti sudah menentukan baru ternyata saya salah. 20 tahun saya jalani, ya berakhir aja. Enggak begitu kayak artis-artis itu kan. Tiba-tiba sudah anak 3, mudah-mudahan kita tidak ada. Anak 3 sudah besar-besar, diakhiri. Apa alasan diakhiri? Tidak cocok. 20 tahun tidak cocok. Terus yang selama ini apa maksudnya? Ada posisi neraca yang tidak digunakan. 20 tahun, anak sudah 3, bang sudah ada cucu, kemudian akhiri alasannya kita tidak cocok. Baik.
Terus kenapa kalian nikah dari awal kalau tidak cocok? Kenapa tidak cocok itu di akhir? Kenapa bukan dari awal saja? Kemungkinan besar ada yang lain, atau ada perjanjian yang dilewati. Tapi ini ya, ini husuli begini. Jadi hati-hati, karena perempuan itu di luar diri kita butuh perantara kan? Perantara, harus ada konsep yang terbangun, ada proposisi mengatakan saya cinta, ada neraca untuk menguji bahwa ini memang tepat. Kalau tidak, jalan satu hari, kamu bagaikan bidadari. 2 bulan mulai pikir-pikir betul apa tidak bidadarinya. Sampai 3 tahun, kayaknya bukan bidadari memang. Ini semua serba darah ini. Itu usuli ya, usuli begitu. Maka wajar kalau ada orang sini marah-marah LDR, kamu kok sekarang agak berubah. Bakal LDR itu kan, kok kamu sekarang menurut SMA-nya berbeda. Itu bisa, dia bisa ukur itu. Husuli begitu. Husuli. Tapi kalau huduri, aduh, dia mulai berkhianat. Misalnya begitu ya. Tapi kalau husuli, begitu semua proposisi. Apa sih yang tidak ada dengan argumentasi? Kalian tidak mengargumentasi. Kalau kita mengatakan bahwa apapun yang di luar diri kita lewat konsepsi, maka pasti argumentasi, proposisi kan? Coba tuh, buktikan sama saya. Ada sesuatu yang tidak menggunakan konsep, yang tidak lewat konsep. Berarti semua huduri. Tapi jangan bilang huduri itu apa? Huduri kan apa? Jangan bertanya begitu. Ini huduri. Tapi kalau yang ada di pikiran, tunjukkan sama saya bahwa ada sesuatu di alam ini yang tidak punya konsep, maka dia akan lolos dari ilmu husuli. Tapi kalau ada bicara saja, itu sudah terbangun konsep. Tuhan itu sudah ada konsepnya. Apalagi sebut saja malaikat, itu sudah ada konsep. Bahkan kita bilang kata ini, teman-teman langsung ini kan terbangun kan? Tugas kita itu kalau tidak terbangun, kita cuma mengatakan ilmu. Jadi ilmu husuli itu, ilmu husuli satu sisi dia meragukan, tapi sebenarnya husuli juga dia meyakinkan karena apa? Ada neraca di situ. Tinggal bagaimana kita menggunakan neraca secara baik, ya. Sini, ada pertanyaan? Kalau misalnya teman-teman mau huduri, datang, begitulah. Nih, begini, husuli tuh main pegang-pegang begini. Ada pertanyaan? Ini husuli ya, bedakan huduri dengan husuli ya. Nanti malam saya masuk bagaimana husuli dan huduri itu berseiringan terjadi. Husuli pada saat husuli pada saat huduri, kita masuk. Artinya apa? Yang kita ragukan akan dia menjadi sebuah kepastian. Yang pasti akan kemungkinan muncul keraguan. Karena dia berjadi seiring. Nah, ini nanti kita mau melihat. Saya tidak yakin itu yang orang-orang mengatakan jangan argumentasi. Yakin juga itu argumentasi, kan? Jangan sebenarnya kalau orang bilang saya yakin Tuhan ya, jangan, tidak usah berargumentasi. Kamu yakin Tuhan? Yakini saja, itu sudah bicara, sudah mengambil proposisi. Jangan bicara, selagi bicara itu proposisi dan harus diukur. Artinya supaya bicara kita ini jangan sembarang kan, makanya ada ukuran. Tapi kalau bilang Tuhan yakin, jangan dipertanyakan. Ada di grup SMA saya, SMA 4 Palu, grup SMA, ada teman saya mengatakan jangan bertanya dong tentang keyakinan. Kalau kau bertanya kamu tidak yakin. Dalam hati saya, boleh juga ini pertanyaan. Jadi saya cuma tepuk-tepuk tangan, lanjutkan. Ini kalau ditanggapi nanti bisa masalah ini. Karena dia sudah bicara kan. Bahkan ketika orang mengatakan apa keyakinanmu dan kemudian dia tanggapi, jangan bicarakan. Karena keyakinan dibicarakan itu berarti tidak ya. Itu juga sebenarnya dia tidak yakin karena dia membicarakan keyakinannya. Tapi kan ini kalau kita balik begitu, kan dia sudah bilang begitu, berarti apa lagi? Jadinya kalau orang bicara begini, yakin saja, jangan berargumentasi. Padahal ketika kita mengatakan Tuhan itu perlu dibela, bela Al-Quran, itu namanya proposisi diukur. Apakah perkataan itu benar? Diukur. Karena sudah keluar dalam ucapan.
Ada tiba-tiba orang mengatakan Al-Quran dibela, Allah dibela, agama dibela. Tiba-tiba orang tiba serta-merta, ayo kita ikut, kita beriman. Karena dia sudah keluar proposisi, maka kita harus ukur apakah itu benar apa tidak sesuai dengan realitas. Kalau dia sudah bicara, kita membela Al-Quran, kita membela agama, tentu baik-baik saja. Kita membela apapun, karena dia sudah berucap, maka kita punya fungsi usul mengukur derajatnya. Kalau jangan tiba-tiba kita seiman, ayo jalan gerak dari Jogja jalan kaki, bukti keimanan, tidak begitu, karena dia sudah bicara. Kalau dia sudah bicara, terbentuk dalam sebuah diukur berarti itu. Kalau tidak masuk akal, ditolak. Minum kopi saja lebih enak daripada panas-panas misalnya. Tentu dengan sebuah bahasa moral tentu baik-baik saja. Tapi ini husuli. Saya menetapkan ini husuli. Saya tidak ada niat mau mengkritisi subjek, tidak. Baik-baik semua. Ini cuma ini contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus bahwa bagaimana proposisi itu. Nah, kan berbahaya kan? Kalau kita tidak membangun kekuatan husuli, yakin dan percaya, sebuah keagamaan kita, cinta terhadap Islam lama-lama dieksploitasi secara emosi. Dieksploitasi itu. Kita ketika meninggalkan kehusulian, kita berarti siap-siap dieksploitasi secara emosional. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah begitu terus. Sama-sama Allahu Akbar. Kok bisa Allahu Akbar saling membenturan? Ini proposisi dari mana di ukurannya? Kan begitu. Cuma kalau kita yang mungkin iman tingkat tinggi, siap laksanakan. Jihad fisabilillah. Dan begitulah. Ada proposisi ya. Kan tidak ada nabi, tidak ada manusia suci. Harus proposisi. Kalau nabi ya mungkin apa dikatakan, oke, terjun di api, terjun. Tapi kalau selain itu, teman-teman terjun di api. Pembuktian dulu, teraca. Proposisinya apa? Bagaimana cara membangun proposisi? Bagaimana cara membangun konsep? Baru, kalau benar ya saya terjun di api. Kalau saya uji juga tidak, bunuh diri namanya. Bunuh diri. Ini penting yang usul ya. Usuli begini. Teman-teman, malam ini berhusuli. Ya juga, kenapa begitu? Ada kan pertanyaan kan? Kenapa begitu? Saya sudah berapa tahun yang dibodohi ya? Aduh, betul-betul ini orang ya. Yang penting ada poin ini untuk mengukur ya. Silakan. Ini husuli sama huduri, dia maksudnya pemikiran atau pengetahuan? Ya pemikiran atau pengetahuan. Pemikiran ini. Huduri, pengetahuan huduri kan? Pengetahuan huduri bahwa ada pengetahuan yang kita dapatkan langsung. Definisi pengetahuan huduri adalah pengetahuan yang kita dapatkan itu karena kehadiran eksistensi objek pada tanpa perantara. Tapi kalau husuli adalah pengetahuan yang didapatkan manusia melalui perantara indrawi dan konsepsi mental. Nah itu. Di mana tingkat keraguan yang paling tinggi pasti di husuli. Kalau pada tingkat huduri tidak ada keraguan karena dia Nah, tapi ini juga model-model pengetahuan. Untuk penguatan aja Ustaz. Ini sebentar dulu, yang di belakang bagaimana? Selesaikan dulu. Kan kemarin kalau nggak salah catat Ustaz, pengetahuan itu tidak memerlukan neraca karena pengetahuan sendirilah yang menjadi neracanya. Itu huduri. Itu huduri itu. Jadi kan saya tidak perlu mengargumentasi bahwa pengetahuan itu pada diri saya. Kalau saya berpengetahuan kan saya tahu itu namanya huduri. Kan diri saya yang mengetahui bahwa saya berpengetahuan kan itu namanya huduri. Disebut dengan badihi itu huduri. Tapi kalau ini, tapi kan ada pengetahuan yang tidak kita definisikan kan huduri. Tapi penjelasan pengetahuan berarti dia mulai membangun kehusuli. Nah itu nanti malam keseiringan husuli dan huduri. Sekarang. untuk penguatan aja Ustaz. Ini kalau ilmu husuli ini dia harus melewati proses indra ya Ustaz. Soalnya ini Ustaz. Iya karena perantara. Ada juga perantara lewat teks itu Ustaz yang tidak dilalui dengan indra. Tapi kan kamu baca, ada mata membaca kan? Kecuali kan kamu baca teks ini kan, baca ini. Itu indra maksudnya. Jadi indra itu lewat panca indra, mau teks apapun itu namanya indra. Indra itu bukan hanya mata ya, semua. Ini Ustaz.
saya cuma pengen tahu aja Ustaz, itu itu bukan lewat perantara atau langsung konsep. Soalnya kan setiap lewat indra itu membentuk suatu kata gitu Ustaz. Dari kata membentuk konsep, dari konsep membuktikan lewat realitas gitu Ustaz. Kalau indra itu kan dia melihat indra kan dia melihat kalau kita bilang huruf ya, huruf. Kalau teks ya, kalau contoh teksnya kan huruf, dia lihat begini aja. Kemudian dia membangun konsep itu, kemudian dikatakan ini katanya. Manusia berpikir, saya kata apa? Hewan berpikir, saya katakan manusia. Memang kalau kita mengatakan, kalau dari indra memang ada kata-kata yang kemudian kita maknai. Iya, begitu memang. Jadi memang indra begitu. Jadi indra lihat begini. Tapi kalau ada yang tidak lewat ini, berarti ada lewat mental. Itu juga perantara. Karena perantara dalam ilmu usul ada indra, ada juga konsepsi. Tapi kalau lewat indra ya, dia akan lihat dengan kenyataan teks. Dia lihat kata, kemudian dia maknai, ya itu. Dia lihat tumbuhan, kemudian dia artikan, nah itu. Kalau teks kan pasti dia lihat kata-kata kan, kata-kata kemudian dia maknai. Kalau selain teks, dia akan lihat kenyataan yang secara langsung. Kemudian dia bisa maknai, membangun konsep kan. Kira-kira begitu. Ada lagi? Kalau dalam ilmu usul ini ada konsep, habis itu ada proposisi. Ketika proposisi itu keluar dari lisan kita dan sudah membentuk neraca, apakah proposisi dan neraca ini bisa berubah pada tahap berikutnya? Oh bisa. Apakah dia berubah itu masih dikatakan husuli atau tidak? Tetap dia akan masih dikatakan husuli. Karena ketika berubah dari satu proposisi ke proposisi yang lain, tetap dia masih berkaitan dengan perantara-perantara kan. Misalnya saya mengatakan jeruk itu asam, tiba-tiba besoknya jeruk itu tetap juga konsep kan. Konsep asamnya jeruk, kemudian konsep manisnya, itu namanya berpindah dari konsep satu ke konsep yang, tetapi itu juga masuk dalam kehusulian. Husul itu begitu. Terus dia akan meninggikan konsepnya, dia akan berubah terus konsepnya itu. Nah, ini HP Nokia, besok HP lagi kan. Ya? Selagi ada proposisi pasti ada konsep yang terbangun itu. Kalau dia sudah tidak berproposisi, berarti dia sudah dalam tingkatan kediaman yang paling tinggi sudah. Tapi kalau saya terus berproposisi terus akan. Kenapa proposisi? Karena dia mau sampaikan sesuatu kan. Menjadi aneh kalau ada orang berbicara, tapi dia bingung apa yang disampaikan. Ada itu orang berbicara, dia bicara saja sampai kita tanya, apa maksudmu? Saya juga bingung. Itu ada orang itu ahli bicara, tapi dia bingung apa yang mau sampaikan. Itu artinya bahwa dia tidak punya konsep. Tapi kalaupun kita mengatakan dia tidak punya konsep, tidak bisa, karena dia berbicara dia menyampaikan, tapi ada kala dia tidak tahu maksudnya. Nah itu ada jalan konsep saja hadir. Tapi ilmu usul pasti usul ya, ada perantara, konsep, proposisi dan ini husuli. Neraca apa yang kita pakai itu lain. Bagaimana cara membentuk konsep, kita pelan-pelan membangunnya. Tapi kalau pergantian, hari ini saya mengatakan saya begini, besok begini, semua itu proposisi. Karena ada kriteria, ada satu proposisi. Kecuali tidak. Bahkan saya mengatakan saya dalam huduri, saya mengatakan saya ada, itu juga proposisi huduri namanya. Maka perkataan itu sudah mengindikasikan bahwa memang sudah dia terkonsepsikan. Kecuali yang paling inti huduri itu dia cuma ada yang hadir. Ketika dia berbicara saya ada, itu berarti proposisi huduri. Nah, ketika dia mengatakan proposisi huduri, berarti itu sudah menjadi sebuah kehusulian karena dia sudah membangun konsepsi. Nah, itu nanti malah keseringan. Jadi saya begini, yang dari beberapa prinsip tentang sampai kepada pengetahuan husuli ini, dari ketika
dari perantara konsep dan proposisi dan neraca ini kita sudah paham dari beberapa prinsipnya, maka kita akan fokus pada persoalan bagaimana ini sesuai dengan realita. Oh iya, kalau tidak ya kita ragu. Harus sampai di situ kan? Kalau tidak ya kita ragu-ragu terus. Kalau tidak berarti kita akan marah dalam keambiguan itu, keraguan itu muncul karena fakta memang karena apa yang kita pikirkan dengan ini kan tidak bersesuai kan? Dari keraguan itu muncul karena begitu apa yang kita pikirkan dengan kenyataan tidak bersesuai. Untuk menghilangkan itu tinggal dibalik saja proporsinya, berarti harus sesuai supaya hilang itu keraguan. Nah, tinggal bagaimana penerapannya, penggunaannya itu kan. Berarti itu tinggal pelatihan. Tapi harus karena dia ngerasa kan, dipakai itu. Jangan-jangan kita menguji kesesuaiannya tidak pernah sesuai, karena jangan-jangan kita juga tidak punya konsep. Yang kita uji apa? Saya sampai sekarang tidak menemukan kesesuaiannya antara apa yang saya pikirkan. Yang kamu pikirkan apa? Saya juga bingung apa yang saya pikirkan sekarang ini. Kalau begitu kita mau uji apa? Kan sia-sia namanya. Tapi dalam kehusulian harus demikian. Tapi kalau tidak, berarti kita akan memunculkan keraguan. Tapi kalau kita temukan berarti tambah keyakinan. Ada neraca pasti dipakai. Kalau tidak berarti neracanya apa yang dipakai. Kalau tidak, proposisinya bagaimana? Apa konsepnya? Pasti kan orang tanyakan begitu kan? Apakah dia sesuai? Kan tinggal nanti kita buktikan. Tapi kalau dia ada neraca ya harus begitu, karena tujuan dari pengetahuan adalah sebuah kepastian. Maka huduri maupun husuli sebenarnya dia masuk pada tujuan yang sama, itu harus pasti. Tapi pada kepastian yang paling akurat pertama adalah huduri, karena dia lah eksistensi. Tapi kalau kepastian pada husuli itu butuh proses kerja yang panjang, karena dia harus butuh bangunan konsep, proposisi dan neraca. Tapi kalau huduri tidak butuh itu. Ya, saya yakin. Sekarang ini saya lapar. Sudah. Tapi kalau husuli dia butuh apa yang saya makan, dia harus ukur semua dalam proposisi dan neracanya dan konsep. Tapi memang harus begitu. Pada kenyataan kita belum sesuai, ya itu wajar aja. Namanya hidup kan, hidup ini begitu. Kalau sesuai, kalau tidak itu dimaklumi. Karena pengetahuan itu kan pasti. Ya? Kalau kita menolak karena kemungkinan pengetahuan kan jawabannya adalah pasti kan. Kalau husuli juga tidak pasti. Huduri yang memastikan. Kalau hanya huduri selesai. Tapi ini kan pengetahuan husuli. Kalau pengetahuan husuli juga tidak memastikan, lantas apa maksud pengetahuan ini ada dalam diri kita? Nanti kan menjadi soal kan. Kalau memang dia tidak memastikan, lantas kenapa buat apa kita pelajari? Lantas kenapa buat pengetahuan husuli ini dan konsep-konsep dalam pikiran kita ini harus ada? Kalau memang dia tidak memastikan. Tapi kalau dia ada, kita akan bertanya maksudnya apa ini keberadaan dia. Itu berarti harus sampai pada ini. Sampai pada sinilah untuk meninggalkan sebuah keraguan, huduri selesai. Tapi yang husuli dia harus bangunan. Dia punya bangunan perantara, konsep, proposisi dan neraca. Itu gambaran besarnya. Detailnya nanti kita masuk satu persatu dalam bab-bab ini. Kita akan mengurai berapa bentuk proposisi, kita akan mengurai berapa bentuk konsep, kita akan mengurai berapa bentuk neraca, begitu kan. Tapi gambarannya kira-kira begitu. Gambaran globalnya. Ada pertanyaan? Seperti apa itu yang sesuai dengan realitas? Ayo nanti kita masuk pelan-pelan. Yang penting husuli punya modelnya begini, bahwa dia punya perantara, konsep, proposisi dan neraca. Umpamanya begini, kita membaca buku misalnya, dan kemudian kita membaca buku, kita nggak bisa paham apa yang kita baca. Cuman kemudian setelah beberapa lama, kita nggak mikirin yang kita baca, cuman kemudian tiba-tiba ada semacam ide yang masuk ke kepala kita dan tadi maksudnya kayak gini dan kayak gini. Itu termasuk hulunya atau fosil juga? Kalau apa nama? Kalau misalnya baca buku,
waktu ini, kemudian kita tidak paham. Nanti 1 jam kemudian melakukan ingat, Ya. Itu husuli, namanya ingat husuli, ya, ingat. Wilayah-wilayah ingat-ingat itu husuli. Kalau huduri sejak awal, itu huduri. Meskipun umpamanya kita nggak sedang ingat-ingat itu, cuma tiba-tiba langsung muncul aja di kita. Dia muncul di konsep kan? Di konsep. Oh, tadi ternyata begini. Ya. Yang tadi muncul setelah itu kan kamu kaitkan dengan buku tadi. Karena kamu pernah baca tadi, makanya muncul pemahaman itu kan. Kecuali kamu tidak baca dan kemudian muncul itu gagasan, berarti itu huduri. Tapi kalau kamu baca hari ini tidak paham, kemudian besok dipaham, kemudian oh berarti yang kemarin yang saya baca maksudnya ini. Berarti itu namanya karena dia lewati kan, lewati pembacaan kan. Kecuali tidak begitu, tiba-tiba, saya dapat ilmu tanpa baca buku. Ah itu berarti huduri itu. Tapi kalau baca buku tidak paham dan 1 bulannya baru paham, berarti dia sudah melewati indrawi kan? Baca dulu. Jadi baca saja. Mau paham atau tidak, baca saja. Nanti butuh waktu baru dipahami kan? Jangan bilang saya tidak paham ya, saya tidak malas baca. Baca saja, mau paham mau tidak, baca saja. Kapan pahamnya? Mungkin proses waktu, dialektika dengan diri, dengan berelasi dengan yang lain, diskusi, kemudian saya paham. Nah, kan misalnya begitu. Husuli memang begitu. Husuli itu butuh proses begitu. Dia butuh proses begitu, tidak langsung begitu. Enggak. Ini bukan ilmu mistik, ini berpikir. Makanya akal kan, akal selalu ditinggikan. Berfilsafat begini, bermain akal ya, namanya akal ya. Akal itu kan bukan kata sifat ya. Kerja, akal itu digunakan jangan. Nah, ini digunakan saja itu akal. Dari berpikir itu ada orang berpikir begini. Berpikir saja begini ya, harus sampai itu ekspresi berpikir. Tapi anak begini, bagus juga sih, unik cara berpikir. Itu model-modelnya ya, gitu ya. Ada? Jadi kalau pertanyaan kesesuaiannya, kita uji aja. Karena argumentasi keraguan itu karena tidak sesuainya antara ide dan realitas. Bagaimana kesesuaian nanti pelan-pelan aja kita uji. Penting itu ditahan-tahan. Nanti kalau belum selesai baru ditanya lagi. Yang itu yang kau antum maksud kan? Supaya terjawab. Silakan. Penguatannya juga. Biasanya kalau setiap saya masuk kelas itu saya menghubungkannya semua dengan kemarin sebelum masuk daras ada pengantar itu ada prinsip berpikir di situ. Kadang-kadang saya juga terlintas apakah usul ini dia menggunakan prinsip berpikir kausalitas, sedangkan huduri dia menggunakan prinsip berpikir non kontradiksi atau bagaimana? Huduri dia tidak menggunakan prinsip-prinsip itu. Eksistensi objek yang hadir. Tidak usah bertanya kalau huduri itu hadir, nikmatnya ini ada. Kalau menggunakan prinsip pasti bermain di suli. Kenapa untuk apa kita menggunakan prinsip berpikir dalam ilmu huduri? Lagian ilmu huduri itu dia tidak pernah sama sekali mengalami sebuah kenirgalatan. Kenapa kita harus menggunakan semua prinsip berpikir pada ilmu huduri? Karena dia dijamin kebenarannya. Buat apa kita gunakan itu? Menggunakan prinsip berpikir pada ilmu huduri berarti kita menggugurkan kehuduriannya. Berarti kita tarik dia pada husuli. Nah, itu berarti kita mau membawa huduri menjadi sebuah husuli. Saya belum bahas itu. Besok malam keseiringan husuli dan huduri. Silakan. Nanya nih, saya itu agak-agak ini di ilmu budur ini antara husuli sama huduri. Misalnya mungkin kan tidak ada yang tiba-tiba hadir dan itu tidak pernah melewati hal-hal yang kita lalui secara empirik ya. Misalnya tadi kehadiran eksistensi suatu kejadian tiba-tiba eksistensinya itu hadir di diri. Dan itu kan secara maksudnya kalau kita balik ke belakang kan itu pernah melalui pernah kita lalui. Nah, misalnya saya pernah baca mazhab stoik. Di mazhab stoik kan bagi dia kan, bagi mazhab stoik itu ada pemaknaan yang berbeda di setiap subjek. Makanya dalam satu
dalam satu kejadian. Jangan dulu manai itu macam husuli. Iya makanya kan di situ saya agak-agak ini, agak-agak apa? Agak tidak terlalu paham tentang huduri itu yang dihadirkan semuanya hal-hal yang pernah kita lalui secara empirik atau tidak. Karena misalnya dia pernah kita Contoh, coba satu kasus yang antum alami supaya kita identifikasi husuli dan hudurinya. Seperti apa itu? yang misalnya Ya. apa tiba-tiba apa dalam misalnya contoh-contoh yang kemarin Ustaz Iya. tentang dalam satu pengajian tiba-tiba ada yang menangis dan ada yang tidak menangis. Iya. Nah, di situ kan bahkan Ambil contoh yang menangis apa yang tidak menangis? yang menangis itu. Iya, yang menangis. Itu masuk ilmu huduri atau tidak? Ini analisis hudurnya kita anggap yang menangis itu huduri, ada yang hadir kemudian dia menangis saja begitu. Tapi kalau kita mengatakan dia menangis karena yang itu, itu namanya kamu sudah kaitkan dengan peristiwa yang lalu, tapi merasa menangisnya itu tidak muncul dari peristiwa. Apakah orang menangis itu selalu bermakna selalu bermakna disakiti? Contoh saja, disakiti, ataukah menangis itu memang karena memang dia alami pada saat itu saja? Atau misalnya contoh kasus lapar saja, rasa lapar. Kita tiba-tiba rasa lapar muncul ya. Kemudian kita bilang saya mau makan nasi. Rasa lapar itu tidak berkaitan dengan objek-objek itu, muncul saja. Kalau kita kaitkan dengan objek itu, objek misalnya nasi atau apapun itu, berarti itu kita sudah menghusulikan. Tapi rasa lapar sendiri, apakah itu terbangun dari adanya nasi? Kalau memang dia terbangun dari adanya nasi, maka setiap teman-teman berhubungan dengan nasi, lapar terus. Lapar terus itu, nasi, lapar. Ada kala lapar itu, rasa lapar itu jangan serta-merta dijustifikasi sebagai mau makan makanan, tapi rasa lapar juga itu ada kala dia bermakna dia mau ibadah. Huduri begitu. Tapi saya rasa lapar. Teman-teman kamu harus makan. Tidak semua yang lapar itu mengharuskan kita makan. Kecuali kalau kita mau kaitkan dengan pengalaman-pengalaman kita dulu bahwa lapar itu harus makan. Berarti kita ada pengalaman husul yang kita terapkan pada huduri. Tapi kalau rasa makan sendiri pada diri kita, itu tidak berkaitan dengan objek-objek itu. Ya ada rasa lapar. Kalau kaitkan dengan makanan berarti itu sudah ada mengaitkan rasa lapar dengan makanan, itu sudah berkaitan dengan mungkin ada pengalaman teman-teman yang dulu yang lapar itu kemudian makan. Tapi sesekali coba yang hadir pada diri kita dalam kasus rasa lapar, coba jangan serta-merta dikaitkan dengan makan pada sesuatu. Rasa lapar. Karena ada rasa lapar pada diri kita itu tidak mengharuskan kita makan. Kalau memang dia mengharuskan kita makan, berarti kita cari makan. Bahwa itu terbukti bahwa semua harus lewat pengalaman. Tapi ada juga rasa lapar itu tidak berkaitan dengan makanan, dan bahkan makan sendiri juga tidak bahkan makan sendiri juga tidak menghilangkan rasa lapar itu. Lantas dari mana tuh rasa lapar muncul? Misalnya kalau dalam novel novel Mustafa Chamran ya, Gade, istrinya Gade, kemudian suaminya Chamran. Dia mengatakan, saya rindu sama suami saya, Chamran. Ketika Chamran datang di hadapan dia, kan sebenarnya rindu hilang. Kamu ada di hadapan saya, tapi saya rindu terus. Sebenarnya siapa yang saya rindukan? Dari mana itu sumber rindu yang hadir pada diri saya? Itu contoh kasusnya begitu. Huduri begini. Kalau saya rindu sama objek, harus objek datang berarti rindu tapi itu objek datang, tapi rindu saya tidak pernah hilang. Bahkan ada terus itu. Dari mana itu sumber rindu itu? Itu yang dikatakan dengan huduri. Kalau kita kaitkan dengan objek itu berarti kita ada pengalaman. Tapi kerinduan atau model rasa lapar sendiri itu dari mana? Lagi kita tiba-tiba
duduk begini tiba-tiba saya rasa lapar. Berarti kan kalau rasa lapar itu muncul ada orang makan, itu berarti lewat perantara. Tapi kalau kita tidak ada makanan, cuma HP begini, tiba-tiba saya rasa lapar, itu apakah itu muncul dari makanan? Kalau muncul dari makanan berarti lapar. Tapi kalau kita tiba-tiba sholat misalnya, tiba-tiba kita tidur, tiba-tiba lapar, padahal teman-teman tidak berhubungan dengan makanan di dapur. Nah itu rasa lapar itu dari mana? Kalau husuli kan dia harus melalui perantara. Kalau saya mau mengkonsepsikan gelas, maka harus ada objek gelas yang saya lihat. Kalau saya mau mengkonsepsikan tentang makanan, harus ada makanan yang saya lihat. Kalau saya mau mengkonsepsikan segala sesuatu, maka segala sesuatu harus saya lihat. Tapi kalau rasa lapar itu muncul pada diri saya, pada saat bersamaan saya tidak berhubungan dengan objek-objek yang saya perlu lapar, apakah itu dikatakan sebagai sebuah proses husuli? Tidak, itu hudu. Kemudian kita mengatakan saya lapar ini, berarti kalian sudah mulai membangun sebuah kehusulian, mulai menetapkan dia pada objek. Tapi sesungguhnya yang rasa lapar itu tidak ada. Tidak ada. Saya punya pertanyaan. Apakah teman-teman bertemu Nabi? Lantas kenapa teman-teman bisa mencintai dia? Dari mana cinta itu muncul? Husuli apa huduri? Kalau ada orang kita cintai wajar ya. Tapi kalau tidak ada orang yang kita cinta, itu dari mana itu? Dari mana? Nah kan begitu kan? Ini model kasus saja. Kalau ada objek, saya baca buku karena ada buku. Tapi ada kala kita mau pengen baca buku pada saat kita tidak baca buku. Apa namanya? Pada saat kita tidak memiliki buku. Kalau ada buku begini, kemudian saya baca, itu berarti lewat ini ya. Tapi kalau tidak ada buku, gelisah mau baca buku, tidak ada buku saya gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Kan namanya kehadiran. Tidak berkaitan dengan objek-objek tertentu. Dia hadir, saya mau baca buku. Kemudian dia cari buku, itu berarti dia sudah kaitkan dengan pengalaman bahwa seakan-akan kalau membaca itu harus cari buku. Bisa juga baca wajah, bisa juga baca kaki, kan bisa. Seringkali pengalaman kita ketika tiba-tiba huduri itu datang, kita kaitkan dengan serta-merta para pengalaman. Jangan-jangan huduri itu bukan berkaitan dengan itu, dia bisa berkaitan dengan yang lain. Ketidakhati-hatian untuk mendudukan ini, seringkali kita mendistorsi maunya huduri, bisa merusak itu. Huduri ini kan sesuatu yang tidak punya perantara, dia langsung. Kalau dia langsung berarti kita mau orientasikan ini kemana? Huduri ini. Kalau dia adalah sesuatu yang langsung, maka kita perlu orientasikan dia pada sesuatu yang identitasnya sama dengan ini. Selagi menggeserkan dia, itu bisa merusak itu. Merusak. Jadi kalau apa yang kita rasakan kemudian kita kaitkan dengan sesuatu yang lain, berarti ada pengalaman husul yang kita terapkan. Tapi kalau ada kejadian pada diri kita yang kita alami dan ada objeknya, berarti itu husuli, ada objek. Tapi kalau huduri tanpa ada objek, dia terjadi begitu. Apakah rasa lapar itu selalu ada makanan di depan buat teman-teman lapar? Bahkan teman-teman itu kalau ada makanan juga teman-teman biasa saja, ya. Tapi ada kala orang ini sudah makan satu piring dia masih lapar, bahkan tambah 2 piring dia masih lapar. Nah, ini manusia atau apa? Rasa laparnya dari mana? Padahal kalau lapar itu makan. Contoh, kalau rasa lapar itu makan saja, makan satu piring atau satu sendok sudah berarti. Kenapa masih terus begitu? Kenapa bisa begitu? Kalau makan itu rasa lapar itu jawabannya makan saya 1 sendok hilang. Tapi kan belum, berarti rasa lapar itu dari mana munculnya? Dari dalam diri. Dari dalam diri. Kalau dia hanya muncul dari luar tuh 1 sendok selesai. Tapi kalau muncul dari dalam, itu teman-teman makan itu bisa 3-4 piring. Kalau dari luar biasa. Huduri ya. Contoh huduri begini.
rasa lapar, rasa takut dari mana? Teman-teman tidur kemudian mati lampu, misalnya contohnya mati lampu, kemudian merinding, ada ketakutan muncul dalam diri. Padahal tidak ada setan di depan. Kalau ada setan ya wajar kita takut. Itu kalau tidak ada baik gimana? Kok saya takut ya? Dari mana itu rasa takut? Tapi kalau ada iblis di depan kita, takut itu berarti khusyuk. Kalau tidak ada itu monster di depan kita, kemudian kita bisa takut, itu berarti huduri kita alami. Takut ini. Takut pada apa? Berarti teman-teman sudah mulai membangun itu nanti kita bicara keseiringan husuli dan huduri. Memang seringkali memang kedua kejadian ini itu sangat cepat. Sampai sangat sulit kita bedakan. Makanya saya bedakan dulu husul dan huduri supaya ketika dia terjadi itu, oh ini posisi huduri, ini posisi husul. Tapi kalau saya mau gamu sekarang itu seringkali karena kejadian dalam kehidupan diri kita itu otomatis apa yang hari kemudian kita bisa manai. Makanya sangat sulit ini huduri atau husuli. Makanya saya dudukan perbedaannya supaya ini ya, ini baru datang. Nah, ini supaya bisa dibangun jeda dalam makna. Ini baru hadir ini. Ya, itu enggak. Tapi kalau bisa dilangsung, karena itu otomatis dia otomatis. Tidak, ini huduri. Sebentar, tunggu. Ayo husuli datang. Ya begitu dia datang langsung dia main. Otomatis. Cuma kenapa maksud pembagian supaya kita tahu, oh ini huduri sekarang saya alami. Ini baru saya mana. Makanya kalau orang berbicara, oh ini huduri. Kalau orang huduri ya diam-diam saja begitu. Makanya kalau ada orang mengatakan, misalnya ada orang menangis, tiba-tiba ada yang sok-sok mengatakan, saya merasakan apa yang kamu rasakan, itu omong kosong. Mana kamu bisa rasakan? Huduri tingkat tinggi kali ya. Kalau saya memahami apa yang kamu alami, iya. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Berarti sama-sama kita alami berarti. Lagian saya yang alami masa kamu yang rasakan? Berarti yang saya alami ya saya yang rasakan, bukan kamu yang rasakan. Ini bisa dipahami ya, mungkin empatinya, tapi ini non epistemik. Ada orang orasi. Wahai kaum tertindas, saya merasakan apa yang kalian rasakan. Apa itu? Enggak sulit ya. Karena rasa itu kan dia berbicara huduri. Kalau saya bisa pahami apa yang kamu alami ya. Kalau dia bisa paham berarti dia mulai proses Tapi kalau dia rasakan, ini yang alami masa saya yang rasakan. Masa ada yang kenyang, masa ada yang makan saya yang kenyang. Kan nggak bisa begitu. Tapi bagus juga kalau ada yang makan saya kenyang tanpa kasih keluar duit kan. Tapi kan tidak bisa terjadi dalam kenyataan, kayaknya itu sulit diterima. Jadi diterima. Kalau ada begitu berarti kita anak-anak kos tidak pernah lapar. Orang makan kita kenyang kok. Jadi kita pergi cari aja orang yang makan enak-enak baru di samping. Kenyang pulang. Cari orang yang makan enak di samping kenyang pulang. Enak juga ya. Tanpa keluar uang gitu ya. Ini kan sangat sulit dalam kenyataan. Dalam disebut dengan imajinasi yang tidak punya realitas, yang itu bisa membuat kita gila. Makanya harus ada neraca supaya dia bisa ukur ini yang tidak punya realitas, harus perlu dikonstruksi agar bisa sampai pada titik acuannya. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.